urinalisa kan urin rutin kita sebutnya ya. Pasien tanpa gejala itu kita periksa aja kalau di penyakit dalam tanpa gejala tapi di dalam urin ada bakteri positif. Itu kira-kira itu enggak ISK bukan? Ya. Bukan. Oh bukan. Ya, kecuali di kultur urin positif tapi tanpa gejala baru ISK asimptomatik. Tapi kalau urinalisa ada positif bakteri tapi tanpa gejala belum ISK. Itu kamu buktikan dengan kultur urin, gitu ya. Karena kita tuh physician sebutannya. Physician itu in English artinya apa? Fisik. Kita ngobatin pasiennya, bukan ngobatin hasil laboratoriumnya. Jadi harus ada konfirmasi. Kecuali kultur urin, kalau kultur urin kan memang ada yang tumbuh, gitu ya. Dan di sini perhatikan bahwa gejala standarnya beda ya. Untuk laki-laki 10 pangkat 5 baru disebut bakteri urea. Kalau perempuan 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 4 aja yang ISK asimptomatiknya tadi kalau di kultur. Jadi yang perempuan karena tadi lebih sering maka cut off-nya lebih rendah, 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 gitu. Nah, pyelonephritis itu maksudnya ini. Jadi tadi cystitis di bladdernya ya, bladder infection. Pyelonephritis itu kidney infection. Nanti ada juga prostatitis pada laki-laki dan juga uretritis tadi ya pada laki-laki biasanya. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi UTI? Bakteri penyebabnya itu apa sih yang paling sering? E. coli. E. coli itu flora normal di mana? Di usus. Kok bisa ke sana-sana? Karena ada mobilisasi dari usus, dari ini lah bakterinya. Panitianya itu. Baterainya nggak ada. Udah lembut banget. Nanti sebentar lagi mati. Ini faktor resikonya ya. Jadi ada kelainan anatomi saluran kemih berupa obstruksi internal oleh jaringan parut atau penyakit polikistik ginjal. Kista ginjal itu ditemukan secara tidak sengaja. Biasanya pada USG rutin tuh ada kista. Kita tidak ada operasi kista ginjal, tetapi kalau misalnya jumlahnya cukup banyak itu bisa menyebabkan faktor resiko ya. Kemudian pemasangan kateter urin dalam waktu yang lama, nah ini berkaitan dengan geriatri. Karena geriatri dengan inkontinensia urin, dia pasti ada riwayat pemakaian kateter yang lama. Kemudian obat-obatan ya, endapan obat intratubular, analgetik, obat-obatan estrogen. Nah, yang paling sering menyebabkan kejadian ISK yang terkait dengan behavioral adalah ini, reflux vesiko-ureter. Yang paling sering adalah karena kalau bagi perempuan ya, yang berkaitan behavioral itu gini, kalian kalau buang air besar ceboknya depan dulu atau belakang dulu? Depan. Nah itu, sebagian besar karena judulnya saya mau buang air besar, jadi kan keluar kotoran. Nah, kotoran jadi kalau kotoran nih udah bau nih, akhirnya kita cebok dulu belakang gitu kan, nah baru diberesin depan. Nah itu yang bisa bikin ada kontaminan E. coli gitu, maka ceboknya depan dulu baru belakang. Kenapa depan cebok? Kalian juga buang air besar. Karena biar bersih semua. Kalau buang air besar masih buang air kecil nggak? Iya, karena ada dorongan dari feses ya, mereka kan satu area. Itu yang harus diedukasi ke pasien. Gitu ya, jadi edukasi pada pasien
pasien untuk mencegah ISK itu kalau buang air kecil bersihkan dulu bagian depan baru ke anus seperti itu. Makasih Mas. Kemudian pada perempuan khususnya karena anatomi dari uretranya itu pendek, maka harus itu deh kalau pemakaian shower jet, kalau toilet duduk kan ada pakai semprot kan. Nah itu sebelum kalian pakai itu harus dipastikan arusnya tidak terlalu tinggi. Karena kalau misalnya kan kayak di toilet mall, bukan toilet rumah ya, kalau toilet rumah mungkin udah di-adjust kan. Kalau toilet mall kan mau gitu kan, bener nggak? Nah itu di-adjust dulu sebelum kalian mau basuh. Karena kalau pada perempuan karena uretranya pendek, nah itu bisa masuk airnya. Itu jadi masuk, nah itu jadi menyebabkan adanya masuk flora yang di luar vagina masuk ke saluran kemih, gitu ya. Makanya tapi kalau susah repot juga ya. Oke, kalau bagus mungkin terus kalaupun itu dong kalau kita pakai gayung aja. Nah kalau gayung pun kalau buang air kecil di tempat umum jangan pakai air yang udah menggenang di ini bak. Udah, karena kan kita nggak tahu udah kecepatan kencing siapa gitu kan. Iya lagi. Siapa. Nah bersihkan ininya gayungnya, kemudian tuang dari yang keran seperti itu. Itu yang saya kerjakan ya, selain karena saya OCD memang. Urusan kamar mandi saya obsesi kompulsif. Saya malah kadang saya bersihin baknya. Better bawa air minum botol aqua. Embernya biar lebih nyaman gitu. Aqua yang pipet. Ya lama kalau di kamar mandi sebenarnya nggak boleh ya. Lama-lama di kamar Daripada mandi. pakai gayung. Terus kalau laki-laki kalian cebok juga nggak deh sih? Hah? Cebok lah. WC-nya kan kalau itu kan berdiri. Nah itu perhatikan ya, karena kan berkaitan sama toharo. Jadi pastikan kalau terbasuh, ya kan, terbasuh air, dan kemudian perhatikan juga jangan kalau misalnya flow-nya lagi kebelet banget tuh, jangan sampai muncrat balik gitu. Perhatiin stringnya. Karena nanti kalau misalnya apalagi nggak dibersihkan, nah itu nanti ada sisa. Soalnya kan urin tuh ya ada amoniaknya, ada gulanya, ya kan? Ada itunya, itu kotor gitu. Nah, itu bisa jadi uretritis juga. Jadi hati-hati kencing, hati-hati nyelup di mana. Kalian tuh jangan kena pergaulan bebas ya. Penyesalannya seumur hidup. Kalau laki-laki kan ngerasa kayak ya udahlah, gue nggak apa-apa kali bandel sekarang gitu. Saya pernah dapat pasien suspek HIV ya, karena dia udah ada PPE-nya. Terus dia sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Terus ada kayak jamurnya. Kira kan saya tanyakan tanyakan faktor risikonya. Dia udah punya istrinya ada di situ. Tapi tentunya pas saya pengen nanyain faktor risiko tadi, hubungan seks bebas, istrinya lagi di bawah. Pak, gitu saya tanya, Bapak ini saya curiga ada gangguan pada sel imun. Saya mau tanya, Bapak pernah itu nggak berhubungan seksual di luar tanpa menggunakan kondom? Kata. Kami gitu kan pucet. Iya dok, dulu pernah sebelum sama istri, tapi dok. Oh iya, sama siapa? Sama siapa bukannya saya kepo ya, maksudnya sama PSK atau bukan gitu. Oh enggak kok dok, sama teman katanya gitu. Versus benefit gitu katanya namanya FWB. Terus kata perawat yang dengar, dok kalau gitu berarti aman ya, gak usah periksa HIV kan sama teman gitu. Iya, tar dulu mbak, temennya itu main juga kan sama teman-teman yang lain. Enggak. Kalau misalnya sama teman aja, teman doang aja mau digituin, ya kan? Apa yang menghalangi dia untuk tidak berteman dengan teman-teman yang lain?
seumur hidup deh. Salah satu pasien HIV saya dia seperti itu juga ya. Sebelum dia menikah gitu bandelnya, tapi ya udah kena. Gitu ya. Jadi jangan dekati zina. Deketin aja nggak boleh ya. Cara deketin zina gimana? Dengan berpacaran. Berarti pacaran itu nggak boleh ya gitu. Ini faktor resikonya ya. Kemudian kehamilan kalau perempuan dan ada diabetes. Nah diabetes ini pasti sering banget kena HIV. ISK jadi ke HIV. Iya deh. Terus kenapa? Ya intinya sih patogenesis ISK, namanya patogenesis ISK infeksi. Ya berarti terjadi ketidakseimbangan antara organisme, host dan juga environment. Environment di sini adalah flora dari vagina dan juga daerah urinary tract ya. Ketika tadi ada apa sih lebih lembab, pakai celana ketat, nah itu bisa lebih lembab. Laki-laki nih suka pada ketat-ketat nih sekarang, celana pensil, hati-hati ya. Itu akan Nah itu juga tetap akan menimbulkan mengganggu mandul. ekologi dari Kalau daerah pakai urinary sering tract. pakai yang mepet-mepet. Karena ketat. Yang Jadi paling testis ke sering itu tadi E. himpit. coli. Kemudian Dan pakai yang ketat-ketat. Jangan ini, pakai celana. Staphylococcus aureus dan lain-lainnya. Mungkin intinya gini, hampir semua ISK itu disebabkan invasi mikroorganisme ascending, naik tadi reflux vesiko urinaria. Yang segitiga. Gak, Jadi dari Nggak tahu depan sih. ke belakang ascending, ya dari sini reflux lebih ini ya. traveling Lebih up ke atas, nanti kemudian ke ureter baru ke nefropionefritis di Lebih sana. Nah di situ kemudian nanti bisa mencapai Gue kan sampai ke membayangkannya ginjal. kakak gue ya. Nah proses ini disebut dengan vesiko ureter. Gue sering nyuciin celana Kalau yang dalamnya dari belakang dari hematogen itu jarang sih Dulu sebenarnya. pas Tapi bisa ada. di rumah. Misalnya pada orang-orang yang mengalami sepsis, di mana terjadi bakteriemia sistemik, nah, baru bisa ginjal juga. Tapi yang paling sering ascending ya, bukan descending. Nah, descending tadi dari bakteri ke bakteriemia ke ginjal, karena kan ginjal merupakan tempat penyaring ya, menyaring semua darah. Dan kalau di dalam darahnya itu terdapat bakteri, nah itu baru. Tapi yang descending ini biasanya pada kondisi endokarditis, ya endokarditis atau septicemia. Tapi ini Tuh. minyaknya lagi bagus. Besok gue makan Ini E. coli, Gatal-gatal. Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, dan juga golongan beta hemolytic streptococcus. Ini yang paling sering. Tapi yang paling banyak Escherichia coli. Berdasarkan lokasi anatomi, kita bedakan dengan ISK atas sama ISK bawah sebenarnya. ISK atas itu pyelonefritis, ISK bawah cystitis, sindrom uretra akut, SUA. Bedanya apa sih coba? Yang atas sama bawah bedanya apa? Organnya Enggak gejala. oh demam tinggi kalau yang bawah. Demam tinggi ya. Oh atas. Demam tinggi. Kalau iya. dysuria masih bisa ada di keduanya ya dek. Sebenarnya dysuria itu masih bisa ada di keduanya. BAK-nya sering juga masih bisa ada di keduanya. Tapi yang membedakan adalah demam. Kenapa yang atas lebih demam sampai tinggi karena menggigil serta perluasannya nyerinya. lebih Kalau banyak. nyerinya di pinggang berarti pyelonefritis. Tapi kalau nyerinya di suprapubik masih cystitis. Gitu ya. Dan nyeri pinggang ini bisa bikin adanya revert pain ke arah lambung dari nervus vagus, itu bisa bikin keluhan mual muntah. Saya dapat pasien datang dengan mual muntah tapi nyeri ulu hatinya negatif, nyeri tekan epigastremnya negatif. Ternyata setelah diperiksa ISK-nya itu urinalisanya itu leukocyturi, nitrit, ISK. Jadi ISK datang ISK dengan keluhan mual. Itu paling sering ya, udah ke arah pyelonefritis biasanya. Kemudian berdasarkan komplikasi ada ISK sederhana, uncomplicated. Kalian di situ ya ranahnya pyelonefritis tanpa komplikasi,
dan ISK yang complicated. Nah, perhatikan bahwa kalau perempuan ISK itu maksudnya ISK uncomplicated. Tapi kalau laki-laki ISK itu maksudnya complicated. Karena jarang ada laki-laki makanya yang ISK. pasien yang anak Jadi kecil kalau itu sampai ada komplikasi dari ISK yang glomerulonefritis. kultur urin atau gejala-gejala ISK pada laki-laki itu sudah dipastikan berarti complicated. Ya. Complicated juga termasuk ISK pada kehamilan, kemudian ISK pada diabetes mellitus sebagai faktor risiko. Gitu ya. Kalau di sini nggak saya tulis ya yang laki-laki. Di sini laki-laki termasuk pada ISK complicated. Ada di guideline center baru, tapi saya belum masukin di sini. Gitu ya. Kemudian tadi kalau berdasarkan lokasi kurang lebih seperti tadi sama ya keluhannya. Kemudian yang ini ISK pada kehamilan. Nah, kalau ibu hamil itu tanpa gejala pun kita langsung obati. Ya, ibu hamil dengan kultur urin positif atau ibu hamil dengan BAS ini basil urea asimptomatik. Basil urea asimptomatik ini bukan bakteri, tapi dia tanpa gejala. Kalau pada ibu hamil diobati, karena nanti bisa bikin pyeronefritis, bisa bayi prematur, bisa pregnancy induced hypertension, karena terganggu nanti fungsi ginjal. Jadi ya. Nah ini alasan kenapa selama kehamilan seluruh kemih wanita menjadi rentan terhadap infeksi. Makanya kalau sudah ada gejala seperti simptomatik ya dia harusnya sudah dilakukan urinalisa kalau pada perempuan. Karena kalau udah sampai terjadi demam, nah itu agak repot juga ya. Nah ini ya penyebabnya karena pengaruh hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos saluran kemih, sehingga terjadi dilatasi dan retensi saluran kemih, meningkatkan kejadian resiko ureteral reflux sebagai mekanisme dasar dari ISK, reflux vesiko uretra, karena hormonal dan meningkat pada saat hamil kan? Nah itu ya, makanya lagi berjihad kalau ibu hamil. ISK bisa juga disebabkan oleh jamur. Saya dapat banyak pasien ISK jamur tuh di laki-laki ya. Beberapa pasien saya urinalisa didapatkan spora jamur gitu. Nah ini ya kita obati juga. Jadi tata laksananya sesuai dengan etiologi. Penegakan diagnosisnya ini ya dek. Kalau ada gejala klinis dysuria, frekuensi sama urgensi, sering berkemih dan tidak tahan harus berkencing. Nah, jika wanita sehat tidak hamil relatif jelas pertimbangkan sistitis tanpa komplikasi gitu. Kalau misalnya pria dengan nyeri perineal, prostat dan pelvis pertimbangan prostatitis akut. Ini dari anamnesa. Kemudian seperti ini ya. Intinya sih kalau ada gejala dysuria, ada urinalisa yang mengarah ke arah infeksi, lakukan kultur urin. Tapi sambil diobati sih. Obatnya apa? Ini pilihannya. Kalau ISK bawah tak berkomplikasi, kalau pakai gokar kucingnya di kandang. Paling sering Cipro ya, ciprofloxacin 2 kali 250, Levo 2 kali 250. Kalau obat parenteral pada ISK atas akut berkomplikasi, biasanya kalau ini kalian bisa tinggalnya klinik polijaran. Kalau rawat inap pakai sedianya injeksi gitu aja. Kalau ibu hamil pakai ini aja ya, deh. terapi dosis tunggal amoxicillin Kucingnya dimasukin kargo. Kan 3 gram langsung sekali. Kalau misalnya dalam perawatan 3 hari bisa dikasih 3 kali 500. Kalau ibu hamil nggak banyak pilihannya ya, nggak ada sih obat buat ibu hamil yang A gitu, nggak ada. Kategori ibu hamil itu nggak ada obat yang kategori A, minimal semua itu B, dan antibiotik juga B. Kalian tahu kategori itu kan obat-obatan buat ibu hamil kan? Oh belum tahu. Nanti kalian download aja tuh Medscape ya, setiap itu ada cara
Gue nggak ngerti cara makainya. cari obatnya, terus nanti di situ ada buat pregnancy bagaimana. Kalau pada ibu, kalau obat-obatan itu untuk ibu hamil ada kategorinya A, B, C, sama D. A, B, C istilahnya. A itu nggak ada, karena hampir semua obat pasti berisiko terhadap ibu hamil. Mungkin golongan vitamin aja yang A nya. Karena dilingkarin sama Tapi bahkan paracetamol pun ditulisnya B. Oh iya. Gitu. Kalian sama dokter Isya. Obat-obatan yang bisa diminum pada dewasa itu tidak semua bisa diminum sama ibu hamil. Ya, apalagi antibiotik. Ada yang B, ada yang C. Kalau minum paracetamol aja pada saat masih trimester pertama gitu ya, kalau bisa dihindari gitu. Karena nanti obat-obatan yang diminum pada trimester pertama itu bisa bikin kelainan pada janin nantinya. Jadi hati-hati banget sama ibu hamil ya, dipastikan status hamil dari pasien kalian itu apa, karena obat-obatan yang diberikan itu nggak semua aman. Sampai 11.30. Obat hipertensi aja kan nggak bisa semua dikasih sama ibu hamil, termasuk antibiotik ya. Gitu. Tapi kalau di international guidelines yang diutamakan itu untuk UTI atau upper urinary tract infection yang lower itu nitrofurantoin. Tapi kita sih di Indonesia saya jarang banget ya nemu obat ini. Kita biasanya pakai sediaan yang tadi cephalosporin atau levofloxacin. Cuman nice to know aja ya, kalian kalau memang di rumah sakit besar dan tersedia obatnya sih ada jenisnya, tapi nggak tahu kalau di Indonesia tuh kayak jarang. BTW bukan gue. Ya tapi Mana? first choice-nya adalah nitrofurantoin. Dosisnya ini ya, 2 kali 100 mg selama 3 hari. Pemberian antibiotik itu memang 3 hari ya dek. 3 hari, kalau nggak ada perbaikan diganti dengan jenis obat yang lain. Minimal 3 hari, kalau kurang dari itu nanti resisten. 3 sampai 5 lah. Nggak ada di Indo jarang. Kalau untuk lower ini lower juga ya. Oh ini untuk yang pregnant woman sama kalau laki-laki sama sih ini ya, nitrofurantoin juga. Sini amoxicillin sama kan kayak tadi juga sih. Yang ini kan pertama wanita hamil amoxicillin. Di sini juga sama pregnant woman amoxicillin. Jadi masih kurang lebih sama. Tapi kalau di UKM PPD dia tanyain apa obatnya nitrofurantoin. Apa yang sering kalian temui pada saat koas atau pada saat klinis itu belum tentu sama dengan guidelines, gitu deh. Tapi nanti kalau di soal ujian nasional pasti tanya yang di guidelines, makanya kalian harus tahu. Itu SK pada dewasa. Sebelum ke selanjutnya, bagaimana sih SK pada lansia? SK pada lansia itu merupakan komplikasi dari kondisi namanya inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin? Pipis tidak disengaja. Susah menahan Pipis. air kencing, atau bahasa sederhananya Ya, sering ngompol. pakai itu kalau ditanya. Ya, lansia tuh sering ngompol. Tapi apakah semua lansia harus sering ngompol? Enggak. Tidak. Sekali lagi saya mau menjelaskan bahwa usia lansia itu merupakan faktor resiko adanya inkontinensia uri. Tapi namanya faktor resiko berarti seseorang itu beresiko, tapi tidak pasti. Itu makanya sekali lagi jangan maklumi kalau ada lansia yang ngompol. Gitu, kita harus seeking for help. Kita harus cari solusi. Gitu, karena apa efeknya besar banget ya, secara psikologis, secara sosial dia akan tidak menghadapi quality of life yang baik. Nah, untuk istilah ini ada overactive bladder, ada inkontinensia uri. Beda definisinya ya kalau di lansia. Overactive bladder itu atau kandung kemih hiperaktif adalah kelainan pada kandung kemih yang mengakibatkan penderitanya mengalami keinginan berkemih tidak tertahankan urgensi. Misi yang sering dengan atau tanpa inkontinensia uri. Dengan atau tanpa inkontinensia uri. Jadi bisa tertahankan
bisa ngompol atau bisa ditahan. Ya, paham ya? Tapi kondisi overactive bladder ini intinya keinginan pengen kencing terus. Dan kalau pengen kencing harus segera Tadi terakhir gue lihat dia dan masih dengar. sering. Baik dengan ngompol atau tidak ngompol. Bilangin Itu kondisi overactive bladder. Mal. Tapi kalau definisi dari inkontinensi urin ini kesulitan menahan berkemih sampai mencapai di sayur. toilet. Artinya apa? Hah? Ngompol di jalan, ya. Sebelum sampai ke toilet ngompol. Kalian sekebelet-kebeletnya masih bisa nahan nggak? Masih. Masih bisa kan? Udah kebelet banget terus macet gitu kan. Terus ketemu toiletnya masih bisa nahan. Karena kita di dalam uretra itu kan ada yang volunter, ada yang Involunter. Involunter yang dalam, ada yang volunter. Volunter itu kan dari luar. Itu kita kontrol. Kalau belum ketemu toilet jangan dikeluarin dulu gitu. Pintu terakhirnya masih kita tahan. Tapi pada inkontinensi urin itu nggak bisa menahan sebelum sampai ke toilet. Akibatnya karena sering kencing, sudah akhirnya lansia dipakein apa? Pampers, diapers ya, adult diapers gitu. Nah itu yang bikin terjadi ISK. Ya. Kemudian keluarnya air kencing yang tidak diharapkan, misalnya bersin atau batuk. Kalau ibu yang berlansia pasti langsung keluar. Ya. Kemudian hilangnya pengendalian berkemih kalau lebih parah atau underpants-nya basah. Kalau misalnya yang baring terus atau underpants itu basah. Ya, ini definisi inkontinensi urin. Jadi ada dua kondisi ada ya. Nah, ini merupakan masalah kesehatan ya. Yang ditekankan di sini itu adalah cukup sering, tapi suka nggak dilaporkan, jarang banget. Dok, ibu saya ini dok sering ngompol. Enggak, pasti kalau pasien saya lansia gitu ya, Bu, kenapa ya datang dengan misalnya batuk pilek gitu. Oke, terus ada penyakit yang lain enggak sih dok, tapi paling dia sering ngompol aja gitu. Jadi kayak sesuatu yang dimaklumi gitu. Paling kalau pas bersin atau itu sering ngompol dok gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh dimaklumi ya. Kita harus cari penyebabnya. Jarang dilaporkan karena malu, ya malu atau tabu gitu. Nah ini yang harus PR kita bersama ya deh. Karena untuk memberikan geriatri yang sehat gitu, kita harus tahu bahwa ada yang bisa kita obati sebenarnya. Seperti itu. Karena ini inkontinensi urin merupakan masalah kesehatan yang dapat diselesaikan. Ada caranya. Ya. Nah, komplikasinya banyak. Salah satunya ISK yang tadi kita bicarakan. Kemudian kelainan kulit. Karena lembab di situ bisa jamuran. Ya, bisa kandida di sekitar itunya tuh diaper rash. Itu kalau dia pakai diaper, bukan bayi aja yang ada diaper rash, di lansia juga. Kemudian gangguan tidur pasti. Kita aja perempuan kalau lagi menstruasi kan misalnya basah banget kan gak nyaman ya deh. Bayangkan kalau pakai popok dan popoknya itu basah gitu ya. Kemudian bisa depresi, mudah marah dan rasa terisolasi. Ada yang kayak gitu, terisolasi. Saya males dok keluar-keluar soalnya saya ini beser, sering ngompol. Jadi dia di rumah aja, cucu-cucu sama anak-anak bisa jalan-jalan, dia di rumah gitu, nggak mau pergi karena takut ngerepotin gitu, takut nggak enak gitu. Nah yang berbahaya, mereka itu punya ngide gitu, karena malam bangun kencing terus karena tadi overactive bladder ya, apalagi kemudian sampai ngompol, akhirnya suka ngurangin minum gitu. Jadi sengaja malam itu nggak minum gitu karena takut ngompol. Nah itu bisa menyebabkan dehidrasi gitu ya ke depannya. Kemudian bisa dekubitus, infeksi kali berulang, jatuh gitu. Nanti salah diaparatur pembelian popok ya gitu ya dek. Jadi ini masalah yang harus kita tangani. Caranya gimana? Dievaluasi ya. Pemeriksaan urin tetap dievaluasi karena khawatirnya emang ada infeksi. Kemudian identifikasi faktor reversible dan yang irreversible. Yang reversible ini BRID, kita singkatnya BRID diapers.
DRIP itu kalau emang ada delirium, restricted mobility, infeksi, inflammation, infection, infeksi itu ini maksudnya stool infection ya, poliuri atau obat-obatan tertentu yang memang menyebabkan banyak kencing. Nah ini reversible, bisa diperbaiki, maka itu evaluasi di terapi. Kalau infeksi kan berarti ya disembuhkan infeksinya supaya dia tidak terjadi overactive bladder. Farmaseutical, obat yang paling sering diminum menyebabkan kencing terus apa? Diuretik. Pasien lansia kan hipertensi, ya kan, hipertensi dan BCHF misalnya, kita kurangin volume darahnya dengan diuretik. Diuretik ini perhatikan pemberiannya jangan malam, tapi pagi hari supaya maksudnya kalau mixi dia tidak mengganggu tidur. Nah obat-obatan yang seperti itu jika memungkinkan diganti-ganti. Ya, infaksi, susah buang air besar, nah beri obat pencahar. Gitu, restrictive mobility kenapa? Karena ada OA, apa karena ada patah tulang, obati. Gitu ya. Kalau tidak membaik baru identifikasi pemeriksaan khusus, diperiksa urologi, ginekologi, urodinamik. Gitu. Kalau nggak ada bisa obat-obatan atau behavioral, supportive dan behavioral. Obat-obatan yang bisa mencetuskan ini ada misalnya ya, sedatif, hipnotik, loop diuretik, anticholinergic agent, alpha adrenergic agonis, obat-obatan hipertensi biasanya CCB juga. Itu dievaluasi. Kalau ada kemudian mengganggu, nah itu diganti. Ya, seperti itu. Apa terapi yang bisa kita edukasi? Nanti di belakang ya. Ini tipe-tipe incontinence theory ya, Dek. Ada stress incontinence, ini gambarnya tuh tekanannya dari atas. Jadi misalnya ada gemuk gitu ya, gemuk, obes sentral, atau tadi misalnya kalau pada perempuan hamil gitu. Tapi kalau pada lansia biasanya tadi karena gemuk atau ada memang gangguan dari pelvic floor, ya, dari muscle-nya, ototnya sehingga menekan. Kemudian ada juga urgensi. Nah, kalau ini mah karena penyebab involuntary contraction dari bladder muscle. Jadi sebenarnya ada overflow, memang kayak penuh banget soalnya ini susah ngebuka. Gitu. Biasanya kalau pada laki-laki karena ada BPH, ya pembesaran prostat di sini, sehingga yang keluar sedikit sehingga ini tuh penuh. Nanti kalau sekalinya keluar udah bleber seperti itu. Atau faktor resikonya diabetes. Atau ini neurogenic incontinence, ini pada pasien stroke. Kalau pada pasien stroke pasti kan ada gangguan di UMN ya, upper motor neuron, yang akhirnya akan menyebabkan gangguan pada inkontinensia. Seperti itu. Kalau kasus kalian di blok saraf kan inkontinensia uri juga tuh. Tapi karena apa? Ingat nggak? Cedera apa? Medullospinalis yang kecelakaan. Udah lupa ya? Blok saraf. Itu pas jauh banget dong. Saya prinsipnya aja gitu, no CLBK gitu, prostat, udah BPH, lalu berlalu gitu. hiper, Termasuk materi yang sudah dipelajari gitu ya. Kayak abis. Makanya kalau rehat itu beban berat banget ya, kayak belajar ulang ya. Soalnya kalau reguler, iya, ujian reguler, keluar ruang ujian kan udah lupa kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan deh? Ini kalau misalnya stres karena tadi kelemahan dari otot, maka anjurkan latihan Kegel. Sebenarnya latihan Kegel itu bisa kita kerjakan juga, terutama perempuan ya. Kalian kan nanti bakal melahirkan gitu. Nah, itu harus melatih otot panggul dari sekarang. Caranya gimana? Caranya nggak perlu ada gerakan sih. Kamu duduk berbaring kayak begini, ya, terus susah tahu. Gerakan pelvic muscle seolah akan kencing. Coba deh. Gitu. Nah, udah belum? Nah, itu lakukan sama 10 detik. 10 detik ditahan. Kemudian consciously relax the muscle between each pose repetition and hold the relaxation muscle for the same amount of time as the contraction start by holding each one for 3 until 5 seconds.
build up to 10 second. Jadi 3 detik dulu, 3 detik. Kalau oke, lanjutin 5 Nggak tahu, detik, nanti tergantung. sampai 10 detik gitu. Ya, Tapi lu diulangi terus menerus seperti itu. Itu harus dilatih ya, biar nanti udah lansianya atau kalian Gua mengikuti. tidak beser. Gue merekomendasi Laki-laki mengikuti juga perlu rekomendasi dokter gue. Ya perlu, sama aja kan incontinence juga masalah bersama. Kalian kan bakal tua kalau masih hidup. Iya kan? Kan syarat mati nggak harus tua kan? Syarat mati harus sakit nggak? Enggak. Nah makanya coba lihat teman kalian kiri kanan ada penurunan kesadaran nggak? Masih hidup nggak itu? Jangan-jangan masih? Jangan, alhamdulillah. Dikirain takutnya kan? Kan mati nggak harus tua. Ya muda juga bisa mati gitu ya. Ya kegel ya deh salah satunya. Kemudian nanti obat-obatan atau operasi. Bladder training itu nanti ada lagi ada bladder training. Tapi yang paling penting adalah intervensi behavioral dan manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan yang bisa dikerjakan adalah pertama jarak lansia tidur dengan kamar mandi harus dekat. Ya, jadi pilihin tuh kamarnya kakek sama nenek itu yang memang punya kamar mandi dalam. Dan tempat tidurnya letakkan di samping dekat kamar mandi. Tapi jangan kamu suruh tidur di kamar mandi. Ada kamar mandi nggak, Mir? Cucu Ada. durhaka itu namanya. Nin mah pakai pampers. Nanti jadi batu ginjal. Nin pakai pampers. Nanti yang dulu malin kundang jadi batu ya. Bisa. Lalu tutup jadi batu ginjal. Masih bisa jalan. Tahu-tahu ada Sanghorson gitu ya. Tahu nggak Sanghorson? Hah? Kelahiran tahun 45. Sosok iya ketawa. 43. Apa sih bahasa apa sih? Sanghorson. Sanghorson. Nggak ada yang tahu? Tahu Sama. Tadi sama dulu ya. Sanghorson itu batu pada nefrolithiasis. Kalian tahu bentuk setelah bentuk itu apa aja? Ini apa nih? Pernah saya kasih tahu kan? Cinta. Pertama ginjal itu apa yang bagian luarnya? Kapsula, terus korteks, medula. Nah salurannya ini apa nih yang kecil-kecil? Calyx minor, Oh iya. itu calyx mayor, terus Kelvin, analis. pelvis Sian ginjal. baca. Nah Sanghorson itu adalah batu ginjal yang membentuk aliran ini, Gara-gara di membentuk aliran injeksi ini. baby Jadi oil sama temennya. sepelvis-pelvisnya itu keisi batu. Mukanya. Jadi mirip kayak Sanghorson. Jadi gitu. Kayak ini rusak gitu loh. Orang banget. Tanduk Dia rusak. kayak pakai topeng. Gitu. Begitu. Coba di searching Sanghorn. Kodok anjir. Horn itu HOM. Rusak kan ya? Sanghorson. Kecil. Hati-hati ya, jangan jadi cucu durhaka. Jadi Sanghorson, nefrolithiasis. Hard. Apa namanya? Oh itu mirip. Kemudian manipulasi lingkungannya apalagi? Oh itu mirip. Yang tahu nggak? Apa? Tadi kan kalau kencing buru-buru apa kira-kira yang bakal terjadi? Kepeleset, biar nggak kepeleset. Ini pegangan. Pakai keset. Pakai keset, kepeleset di keset tadi. Keset yang karet. Oh keset yang itu. Oh, yang Jadi kamar mandi ya? manipulasi lingkungannya, lantai kamar mandinya diberi alas yang karet. Tahu alas karet? Tahu. Yang kayak di depan toilet yang pakai satu tapi ya Nin pakai itu kalau salah. di beberapa tempat duduk kan suka ada Terus yang pakai rollator. alas karet itu, nah itu diganti dengan itu yang warna hitam itu loh. Nah, Yang Nin dia tuh tebal. kemarin stroke gara-gara Jadi itu. kalaupun jatuh Jatuh di tidak toilet. akan jadi cedera. Karena kalau lansia jatuh apa sih Jadi efeknya? di Lecet toilet aja. Nin tuh dari Apa? jalan di depan Prakul. kamar mandi ada keset. Di Lansia dalamnya itu kan keset udah karet terdapat nutupin semua osteoporosis. terus dari Kemarin loh saya dapat pasien baru apa kan namanya, saya rawat nanti Nin kan ada rollator masuk jadi IGD rollatornya masuk ke toilet karena
Terus habis lemas, gagang roller, dia diare di sininya ada 5 gagang hari pegangan. yang lalu, Terus tinggal pulang. diarenya 5 kali Udah diajarin, sehari, pokoknya latihan mencret latihan dan tipis tuh pakai itu lain-lain. 2 Nah, bulan. sehari kemarin karena Susah dia banget hipotensi dan hiponatremia ternyata pada naikin laboratoriumnya, motivasinya tuh. ternyata Ya, 1 hopeless hari gitu. sebelum masuk rumah sakit Sisanya tuh karena keliangan dia jatuh di kamar mandi. Saya yang lansia bukan. Lucunya di IGD itu dikonsulnya ke saya dulu. Tapi padahal karena setelah jatuh itu dia nggak bisa gerakin kakinya. Kalian mikirnya apa? Ya ada fraktur lah. Jadi jatuhnya tuh pelvisnya kena gitu. Terus abis itu kakinya nggak bisa digerakin. Terus kata saya ke dokter IGD-nya, dok, atau ini mah ke ortopedi dulu konsulnya. Nanti saya mencret mah gampang, nggak ada kalau patah tulang gimana. Tapi ya itulah, karena kan sekarang tuh era BPJS ya dia. Kadang-kadang tuh ya udah penyebab utamanya apa, yang kira-kira klaimnya ringan gitulah, udahlah nanti dulu yang lain tuh tutup mata gitu. Jadi dok dari Kesmik gitulah, Kesmik itu yang mengendalikan dan menjaga agar plafon dari pasien pembiayaan obat dan juga tindakan itu tidak lebih dari apa yang akan dibayarkan BPJS gitu. Oh ya udah nggak apa, saya terima dulu, tapi tetap saya sarankan untuk ronsen pelvis, femur. Oh iya baik dok, ya udah saya terima lidurnya saya dulu, saya kasih obat-obatan koreksi natrium dan juga diare. Hasil ronsen femurnya apa? Fraktur komplit kolum femur sinistra. Udah patah kolum femur, tau kolum femur? Lehernya femur, kesini bonggolnya tuh udah patah. Fraktur komplit, kayak tutupan, nggak tahu. Jadi kalian harus tahu fakta itu ya. Kalau di era jaminan kesehatan nasional kayak gini, ya ada ya, menilai bagus gitu lah. Tapi in the real life-nya yang kalian rasakan sendiri, ada banyak hal yang tidak bisa optimal. Tapi jangan sampai kamu menyerah pada keadaan. Artinya kita harus tetap melihat pasien itu sebagai manusia, bukan diagnosa penyakit. Ya, jadi jangan nyebut sebagai pasien ruang A itu loh yang diabetes, jangan gitu. Pasien ruang A siapa, nyonya ini, gitu ya. Itu harus kita sebagai manusia, identitasnya manusianya, bukan Analis gini aja nggak boleh. Nah itu deh, gara-gara jatuh di kamar mandi keliangan ya. Tadi manipulasi lingkungannya ya, jangan lupa. Kemudian apalagi satu lagi, Tahu. toiletnya gimana? Kalau lansia boleh yang jongkok, Duduk. apa yang duduk, apa yang kayang, mana yang kayang? Gimana? Tiduran maksudnya. Pakai kateter Toilet ya kalau tiduran. duduk ya, karena kan dia sudah punya nyeri OA biasanya, sehingga nanti kalau jongkok dia akan beresiko jatuh tidak seimbangan. Gitu ya. Jadi manipulasi lingkungannya apa? Ganti toilet, kemudian Kayak jarak Medusa, Cok. dan Padahal kan ganti lantainya. kayak ya udah gitu. Orang satu Seperti makan itu satu hal juga yang bisa kita lakukan, bisa baca lebih detail di buku Papi ya di banyak. Iya rebutan. Nah ini juga Keren anjir. pilihan terapi tadi ya, manipulasi lingkungan. Kalau Ada nggak bisa dua, ganti pakai bongkar toilet, bisa ada tempat itu deh, toilet kursi toilet. Jadi kalian jalan-jalan ke ruang itu deh, Betul. geriatri komunitas. Oke. Kita punya loh, gara-gara itu kita dapat unggul loh. Nggak tahu ya, di depannya Di samping ruang Mas akademi, seberangnya Mas Faisal. depan akademik Yang tadinya ruang Nah, ngambil di situ ada jaslek. jadi kalau Itu nggak jadi nggak ruang bisa gerkom. ganti, jadi ada kursi yang emang jadi kayak kursi duduk, kayak toilet duduk. Karena bayangnya kayak kursi itu ada kayak kursi yang kalau di kantin gitu, tapi tengahnya bolong, bentuknya kayak toilet duduk, gitu, toilet seat. Jadi nanti itu ditaruh di atas toilet jongkok, pasiennya di atas toilet gitu aja bisa. Ya. Tapi Yang ngeri penting jatuh tidak guys. jongkok, karena kalau jongkok nanti risiko jatuh. Ya kebakar lagi. Yang ini kemudian bergantung caregiver, Kalau dijadwalin mbah-mbah yang mixingnya. jadul Sama kayak mah mereka kecil, kuat-kuat aja ya. ya toh? Iya. Kalian waktu kecil disuruh apa sebelum tidur? Sikat gigi sama Cuci muka. kencing, kan? Gitu. Dulu kan Itu kencing, jadi itu masih kencing dulu, minum Iya. dulu yang cukup
nggak apa sebelum itu, tapi sebelum tidur kencing dulu gitu. Jadi latih kebiasaannya sama Gue pengen beli namanya. fake nails deh. Nah, kateter sebenarnya ini last choice ya deh. Kalau Waktu itu memang gue nemu penyakitnya bagus banget karena aja. BPH, karena overflow, nah Harganya itu murah bisa lagi. pakai Reva kateter. bolehin lo pakai itu. Tapi sebaiknya dihindarkan. Enggak sih, Nggak bisa tapi nahan gue bodo kencing, amat. udah pakai kateter aja daripada melanggar. Lagian gue pakai jangan, juga ya. Harus tetap dilatih. kalau lagi ngapain dulu. Oke, sudah. Untuk topik yang pertama.